Kalau ngomongin investor legendaris di Indonesia, satu nama pasti muncul, Lo Keng Hong. Sering banget kan kita dengar julukannya Warren Buffett-nya Indonesia. Tapi di balik semua itu, di balik angka-angka triliunan yang mungkin kita bayangin, ceritanya tuh jauh lebih dari sekedar uang. Ini tentang mindset, soal keberanian, dan soal cara pandang yang bisa jadi mengubah cara kita melihat apa itu kekayaan. Oke, kita mulai dari sebuah kutipan yang dipegang erat banget sama Lo Keng Hong, apalagi pas dia lagi di titik paling rendah. Kalau kamu kehilangan hartamu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kedengarannya aneh nggak sih? Justru ini intinya. Cerita ini bukan soal gimana caranya ngumpulin uang, tapi tentang seberapa kuat kita bisa berdiri pas lagi dihantam badai. Oke, kita mundur dulu ya. Jauh sebelum jadi triliuner, kita lihat dulu dari mana semua ini berawal. Perjalanannya tuh dimulai dari tempat yang sederhana banget, jauh dari gemerlapnya dunia saham. Coba bayangin deh, tinggal di rumah papan, ukurannya cuma 4 kali 10 meter. Nggak ada langit-langit, jadi kalau tidur, yang kelihatan ya gentengnya langsung. Rumahnya juga lebih rendah dari jalan, jadi banjir tuh udah langganan. Nah, dari sinilah Lo Keng Hong berasal. Lulus SMA, dia bahkan nggak bisa kuliah karena yaitu nggak ada biaya. Kedengerannya mustahil banget kan, awal kayak gini bisa jadi triliuner? Jadi langkah pertamanya itu sebagai petugas tata usaha di bank. Gajinya jelas kecil banget. Tapi selama belasan tahun, dia hidup super hemat. Setiap rupiah dari gajinya itu disisihkan, bukan buat foya-foya atau gaya hidup, tapi langsung masuk ke pasar saham. Nah, puncaknya itu tahun 1996. Dia ngelakuin sesuatu yang kayaknya gila banget buat orang lain. Dia resign dari jabatan manajer bank, karir yang stabil, demi jadi investor penuh waktu. Wow. Oke, pertanyaannya kan gimana caranya? Kok bisa? Tentu aja ini bukan kebetulan atau hoki semata. Di baliknya ada sebuah filosofi, ada sebuah mindset yang jadi pegangannya. Nah, buat Lo Keng Hong, ini bidanya jelas banget. Investor itu tahu apa yang dia beli. Dia baca perusahaannya, ngulik laporan keuangannya, dan ngerti betul bisnisnya. Di sisi lain ada spekulan. Mereka ini ya cuma ikut-ikutan aja. Ada rumor, ada tren, ada influencer bilang beli ya beli. Beli kucing dalam karung istilahnya. Dan inilah garis pemisah yang menentukan antara sukses jangka panjang dan gagal. Dan ini nih filosofi intinya yang paling terkenal, beli Mercy harga Avanza. Coba pikir, di dunia nyata mana ada sih orang jual mobil Mercy baru seharga Avanza? Nggak mungkin kan? Tapi kata Lo Keng Hong, di bursa saham itu bisa terjadi. Kuncinya ya satu, temukan perusahaan yang kualitasnya Mercy, perusahaan yang hebat banget, tapi harganya lagi jatuh, lagi didiskon besar-besaran sama pasar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dramatis dari ceritanya. Ini adalah ujian terbesar buat filosofi dan mentalnya, momen di mana dia hampir kehilangan semuanya. Kebayang nggak? Semua hasil kerja keras dia selama 25 tahun itu dipertaruhkan di satu saham. Terus, saham itu anjlok parah. Saat semua orang panik, cut loss, jual rugi, apa yang dia lakukan? Sesuatu yang nggak masuk akal. Dia malah terus beli. Harganya makin turun, dia makin banyak beli. Terus, sampai harganya nyentuh dasar, cuma 50 perak. Lihat deh skalanya. Ini gila banget. Dari harga puncaknya di 8.000, sahamnya terjun bebas sampai tinggal 50 perak. Coba deh bayangin tekanan mentalnya gimana, ngelihat tabungan seumur hidup kamu kayak menguap gitu aja di depan mata. Dan tekanannya itu bukan cuma soal uang. Jadi di tengah-tengah krisis itu, dia datang ke sebuah acara. Malah diejek sama teman-temannya sesama pelaku pasar. Mereka ngetawain dia, nyindir-nyindir, karena mereka pikir, Lo Keng Hong udah bangkrut. Terus apa jawabannya? Dengan tenang banget dia cuma bilang, "The game is not over. Pertandingan belum selesai." Gila, ini nunjukin mental baja yang luar biasa kan? Fokusnya dia itu bukan ke harga saham yang lagi jatuh bebas, tapi ke keyakinan dia sama nilai asli, nilai fundamental dari perusahaan yang dia beli. Nah, mindset kayak gini tuh nggak cuma berhenti di soal investasi aja. Ini juga ngebentuk cara dia ngejalanin hidupnya sehari-hari. Tentang apa sih arti kekayaan yang sebenarnya? Menurut Lo Keng Hong, banyak banget orang yang kejebak di terlihat kaya. Mereka sibuk beli mobil mewah, barang-barang branded, yang sebetulnya cuma ngabisin duit. Nah, dia milih jalan yang beda, menjadi kaya. Fokusnya itu ngumpulin aset yang nilainya bisa tumbuh, bukan sibuk sama penampilan. Karena ironisnya, keinginan buat terlihat kaya itulah yang justru bisa bikin kita jadi miskin. Dia punya cara simpel buat metain hidup. Jadi 4 kuadran gini. Ada pengangguran, iya kan? Banyak waktu, tapi nggak punya uang.
Terus ada karyawan atau eksekutif. Mereka punya uang tapi nggak punya waktu. Nah, tujuan akhirnya menurut dia, ya kuadran kanan atas ini. Jadi investor. Punya banyak uang, dan yang paling penting, punya banyak waktu buat nikmatin hidup. Dan ini bukan cuma teori loh. Buktinya ada di gaya hidupnya. Dia nyetir mobil Volvo tua yang katanya harganya nggak sampai 15 juta. Terus bertahun-tahun dia pakai HP Nokia yang harganya 200 ribuan aja karena ya emang nggak butuh lebih. Kerjanya dari rumah, nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak punya bos, dan nggak punya utang. Ini nunjukin banget kalau buat dia, kekayaan sejati itu kebebasan bukan pamer kemewahan. Jadi gimana caranya kita bisa nerapin semua ini? Nah, Lo Keng Hong udah nyederhanain filosofinya jadi 5 aturan dasar. Semacam resep investasinya dia, yang sebenarnya bisa diikuti siapa aja. Oke, ini dia resepnya. Catat ya. 1. Cari perusahaan yang manajemennya jujur dan berintegritas. Ini nomor 1. 2. Industrinya harus bagus dan bertumbuh. 3. Perusahaannya harus untung terus, konsisten. 4. Labanya itu nggak cuma ada, tapi juga terus naik dari tahun ke tahun. Dan yang kelima, yang paling penting, valuasinya murah. Yaitu tadi, Mercy harga Avanza. Simple kan? 5 aturan ini aja yang jadi fondasi kesuksesan dia. Pada akhirnya, cerita Lo Keng Hong ini kayak ngasih kita cermin ya, sebuah pilihan. Dan ini bukan cuma soal saham, tapi soal hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita menghabiskan hidup kita buat terlihat kaya, atau buat benar-benar menjadi kaya? Coba deh direnungkan. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.